حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ucapan yang paling pantas yang kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam buat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang al-adabu fil akli wasyurbi, ya. Adab makan dan adab minum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian nanti akan sedikit kita sama-sama singgung tentang bagaimana kedudukan makan ini dalam agama kita, agama Islam. Kalau saya ambil tema secara modern, kira-kira temanya itu adalah perutmu akhiratmu, ya, begitu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya mengambil rujukan dari kitab Masjid wa Baitul Muslim, nomor hadis yang kedua atau pembahasan yang kedua. Kemudian selanjutnya saya juga mengambil rujukan dari kitab Minhajul Muslim, ya, tentang adab akli wasyurbi. Itu sama-sama disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman bagi umat manusia. Ibarat kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membeli suatu barang baru di sebuah toko, maka barang baru itu kita akan selalu dapati buku panduan bagaimana perawatannya dan bagaimana penanganannya jika ada suatu kerusakan dari barang yang kita beli dari toko itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dicantumkan dalam buku manual yang kita miliki itu. Maksudnya apa dalam kehidupan kita? Bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman manusia. Jika kita keluar dari pedoman itu, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum fihima lan tadillu abadan. Telah aku tinggalkan dua warisan untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh di antara terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menjelaskan, ya,
secara garis besar bagaimana makanan yang layak untuk kemudian kita makan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan agama Islam, ya, tidak hanya membahas ruku sujud dalam ibadah salat, tetapi di antara kesempurnaan agama Islam adalah juga menjelaskan sendok garpu di dalam makanan dan minuman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perihal makanan ini, ya, kedudukannya di dalam agama kita, agama Islam, sangat penting. Mengapa? Kita harus sangat berhati-hati dengan makanan yang kita makan. Makanan yang masuk dalam tubuh kita. Karena kalau kita ketahui bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam karena makan. Ya. Karena kesalahan makan itu. Ya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipisahkan dengan istrinya, dikeluarkan dari surga. Padahal hanya makannya sedikit. Tidak sampai kenyang, jamaah sekalian. Nabi Adam makan buah yang terkenal itu disebut sebagai buah khuldi. Ya. Nabi Adam itu makan buah khuldi, tidak sampai kenyang. Tidak sampai ya mungkin 10 biji begitu ya. Tidak sampai kenyang. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan konsekuensi turun dari surga. Kata Allah, "Fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Dengan kamu dekati buah ini, dekati saja tidak boleh. Apalagi Nabi Adam alaihissalam sampai makan, ya. Kemudian Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya, dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya dan berdoa kepada Allah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itulah doa Nabi Adam alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah. Kemudian kedudukan makan juga tidak kalah penting karena menjadi penyebab terkabulnya doa-doa kita. Menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita. Pernah ada suatu riwayat ketika ada seorang laki-laki, kata Nabi SAW, melakukan suatu perjalanan jauh, kemudian meminta kepada Allah, "Ya Rob, ya Rob." Padahal kita ketahui bahwa di antara salah satu doa mustajab adalah doanya orang yang sedang berperjalanan jauh. Maka kata Nabi SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doanya, sedangkan pakaian yang dia pakai adalah pakaian dari hasil yang haram, makanan yang ia makan adalah makanan yang haram, dan minuman yang ia minum juga minuman dari hasil haram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memperkenankan doa-doanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim memandang makanan ini sebagai sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk kemudian menjaga tubuh kita ini agar tetap sehat, tetap kuat, ya, tetap kuat untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang untuk kita. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga sebagai seorang muslim memandang makanan ini bukan tujuan untuk dikejar lidzatiha, kelezatannya. Bukan juga kita mengejar kemewahannya, ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita makan itu kita harus menjadikan sarana agar kita bisa kuat kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita sholat dalam keadaan lapar, kita tidak bisa maksimal. Atau ngaji dalam keadaan lapar, kita juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, ya sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa tujuan makan bukan untuk dicari kelezatannya atau bahkan dicari kemewahannya, tapi harus dijadikan sarana untuk mendapatkan, ya, untuk menuai buah kemuliaan dan kesenangan akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka sebaik-baik makanan itu bukan makanan yang memanjakan lidah. Bukan juga yang mahal, bukan juga yang mewah. Akan tetapi makanan yang terbaik adalah makanan yang sesuai dengan standar kepatuhan dan kelayakan yang telah Allah gariskan kepada kita, yaitu halal dan baik. Jadi halal dan baik ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena halal saja tapi tidak baik juga
tidak baik buat tubuh kita. Misalkan ya kita makan kertas ya. Kertas itu halal-halal saja, tapi apakah baik buat kita? Tidak. Tapi berarti halal dan baik itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau kita berbicara tentang redaksi halal ya, maka di dalam Islam dijelaskan bahwa hal itu tidak hanya zatnya saja yang halal ya, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara pembuatannya. Ya. Misalkan ayam ini halal secara zat, tapi bagaimana cara mendapatkan ayam ini? Apakah hasil mencuri, ya kan? Kalau hasil mencuri berarti sudah jatuh pada haram, meskipun zatnya halal, ayam ini halal, ya. Secara zat halal. Kemudian cara pembuatannya juga, cara mengelola makanan itu juga harus halal. Jadi dari zatnya, kemudian cara mendapatkannya, kemudian cara membuatnya atau mengelolanya juga harus semuanya halal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimana makanan seperti apakah yang Allah gariskan untuk kita dan bagaimana Rasulullah SAW contohkan adab-adabnya. Sabda Nabi SAW an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah SAW sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, sammillaha, bacalah bismillah sebelum makan, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalika, serta makanlah makanan yang terdekat denganmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dalam dua kitab sahihain oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di konteks hadis yang lain bahwa Rasulullah mengawali kalimat samillaha, sebelum samillaha ada ya gulam samillaha ya. Jadi gulam itu kalau bahasa hadisnya itu disampaikan terhadap anak-anak yang masih remaja, kira-kira umur belasan lah. Jemaah sekalian. Bukan anak-anak, bukan juga orang yang sudah dewasa, kira-kira remaja begitu jemaah sekalian. Kemudian samillaha, bacalah bismillah sebelum makan. Mengapa harus bismillah ya? Ya, jadi tasmiyatu kajunnah. Basmalah itu seperti perisai atau benteng. Benteng dari apa? Agar tidak ada intervensi dari setan. Bagaimana bentuk intervensi setan itu di dalam makanan kita? Ada beberapa hal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah berkurangnya volume makanan, meskipun sering kita tidak sadari. Ya. Karena setan juga makan sebagaimana manusia makan. Ya. Meskipun kita tidak mampu melihat setan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kelebihan. Ya. Ada sebuah kisah ketika Nabi SAW bersama para 6 sahabatnya makan, kemudian datang seorang Arab Badui dan tiba-tiba makan bersama Nabi sebanyak 2 suapan saja, karena memang jatahnya 2 suapan saja. Kemudian Nabi bersabda, seandainya laki-laki itu membaca basmalah, maka 2 suapan itu akan mencukupkannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dengan demikian? Tentu Nabi sangat mengetahui betul bahwa ada setan juga yang ikut makan bersamanya, begitu. Kemudian ada ulama lain juga menyebutkan bagaimana intervensi setan di dalam makanan kita. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi setan dalam makanan kita adalah berkurangnya keberkahan dalam makanan tersebut, meskipun secara visual tidak berkurang. Ya. Terkadang ada ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Itu mungkin bisa jadi karena kurangnya keberkahan dan lupa membaca basmalah. Begitu.
di antara juga kurangnya keberkahan, makanan yang ia makan itu tidak mendatangkan kebaikan. Sehingga misalkan setelah ia makan, dia merasa ngantuk, merasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan intervensi dari setan. Makanya pentingnya membaca doa ya, karena basmalah itu kajunnah. Sekali lagi bahwa at-tasmiyatu kajunnah, bahwa basmalah itu ibarat perisai atau benteng supaya makanan kita ini dan kita juga terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita lupa mengucapkan bismillah ya. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Ya. Apabila di antara kalian makan ya, maka ucaplah bismillah ya. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul, apabila lupa membaca basmalah sebelum makan, falyaqul, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah di awal maupun di akhir ya. Kemudian ya, sedikit mengutip tentang kalimat, mungkin kita sering mendengar kalimat mubadzir dan israf ya. Kalimat mubadzir dan israf di dalam makan itu adalah contoh seperti ini. Kalimat mubadzir yang mestinya manusia itu misalkan 2 atau 3 sendok itu cukup. Kemudian orang itu mengambil porsi makanan dengan sebanyak 5 sendok. Dengan 5 sendok ini tidak semuanya habis sehingga ada yang tersisa dan terbuang. Ini mubadzir. Ya. Kalau israf, ya, kalimat israf itu yang mestinya misalkan 2 atau 3 sendok itu cukup, tetapi seseorang itu ngambil porsi nasi sebanyak 5 sendok. Dan 5 sendok itu termakan semua. Padahal 2 atau 3 sendok saja cukup. Tetapi orang yang israf adalah orang yang makan melebihi dari porsinya dan habis. Begitu. Kalau mubadzir, orang yang makan melebihi porsinya dan masih ada sisa, dan sisa itu terbuang. Itu namanya mubadzir. Begitu. Itu menyinggung sedikit tentang di antara perbedaan mubadzir dan israf dalam hal makan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang doa yang masyhur ya di tengah-tengah masyarakat kita ya. Di antaranya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin sejak kecil kita sering mendengar doa ini, dan doa inilah yang sering diajarkan oleh guru-guru kita ya. Ternyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dhaif karena ada satu perawinya yang dinilai sebagai tadlis. Tadlis itu suka menyembunyikan sesuatu dari sanad hadis ya. Ibnu Hatim dan Imam Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini mungkarul jiddan. Hadis yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Karena ada, sekali lagi, ada perawi yang tadlis. Tadlis itu apa? Menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu dalam rangkaian sanad hadis ya. Sehingga tujuan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan pada sanad tersebut ya. Hadis ini dhaif, tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hadis dhaif kalau dia berbicara tentang fadhailul a'mal masih bisa dipakai. Tetapi kalau kita dihadapkan dua kondisi seperti ini, sedangkan kalimat tasmiyah, bismillah itu hadisnya sahih. Semua ulama sepakat sahih. Sedangkan hadis yang Allahumma barik lana itu hadisnya dhaif. Maka kita harus memilih yang sahih daripada yang dhaif. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim? Tidak mengapa. Tetapi yang dicontohkan Nabi SAW adalah hanya bismillah saja. Gitu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Lanjutan hadisnya ya. Mengapa tangan kanan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena tangan kiri itu sering
kita pakai buat, mohon maaf, buat cebok ya jemaah sekalian. Ya, ketika buang air besar ya. Atau memegang hal-hal yang najis ya. Dan tangan kanan itu untuk makan dan tidak sepantasnya tangan kiri untuk dibuat makan. Ya. Perintah Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syaraba falyashrab biyaminihi. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika apabila di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila di antara kalian juga minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan." Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita makan dengan tangan kiri, ya, maka kita sudah menyerupai setan. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuk dari kaum itu, kaum tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang sering terjadi fenomena di tengah-tengah kita, bagaimana kalau ada orang kidal, Ustaz? Ada yang orang kidal ya, kiri dari lahir ya. Maka tentang makan, karena ada perintahnya secara khusus agar makan dengan tangan kanan, maka diusahakan makan dengan tangan kanan dan minum. Ya. Sebenarnya orang yang kidal itu makan itu bukan tidak bisa, hanya kurang terbiasa saja. Kalau makan aslinya masih bisa, begitu. Kecuali misalkan naudzubillah tangannya hanya tangan kanan saja yang ada, itu tangan kiri saja yang ada, itu baru diperbolehkan. Ya. Tapi kalau bukan sesuatu hal yang darurat, maka sebaiknya meskipun orang itu kidal kiri dari lahir, maka sebaiknya makan dengan tangan kanan, karena ada perintahnya khusus tentang makan itu. Ya, meskipun nanti orang yang kidal itu misalkan motong bawang dengan tangan kiri, ya, ngangkat minuman dengan tangan, mindahin sesuatu dengan tangan kiri, itu tidak menjadi masalah. Tetapi dalam urusan makan, dianjurkan sunnahnya harus dengan tangan kanan. Karena ada perintah khusus tentang makan. Dan tidak ada perintah khusus tentang misalkan ngangkat barang harus dengan tangan kanan. Tidak ada ya. Tetapi memang kalau kita dilihat dari kebiasaan masyarakat kita bahwa tangan kanan adalah tangan yang bagus ya. Ya, di waktu kecil itu kita sering didoktrin sama orang-orang pendahulu kita ya. Makan nak dengan tangan bagus ya. Otomatis anak kecil itu paham tangan yang bagus itu tangan yang mana? Ya, berarti tangan yang kanan begitu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang anjuran makan dengan tangan kanan meskipun kondisi orang itu kidal, kiri dari lahir. Sabda Nabi SAW, "Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik." Qala la astati'. Qala la istata'ta ma ma'nahu illa kibru. Qala fama rafa'aha ila fihi. Jadi ada seorang laki-laki di hadapan Nabi SAW yang makan dengan tangan kiri. Ya, ini sangat berani sekali ya, makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi. Ya. Kemudian Nabi menegurnya, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian laki-laki itu yang makan dengan tangan kiri itu berkata, "La astati', aku tidak bisa." Ya. Kemudian karena sifat sombongnya dengan mengatakan aku tidak bisa, maka maka orang yang makan dengan tangan kirinya itu tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selagi kita bisa menggunakan tangan kanan, ya meskipun kita kidal, maka kita gunakanlah tangan kanan. Sekali lagi karena urusan makan itu ada hadisnya secara khusus tentang makan dengan tangan kanan ya.
Kemudian yang berikutnya adalah wa kul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat denganmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memakan makanan yang berada di dekat kita. Misalkan kita dihadapkan oleh sebuah meja yang banyak makanan, ya, maka secara adab sebaiknya atau al-mustahab dianjurkan bahwa kita mengambil makanan yang ada di dekat kita. Kita tidak perlu sampai melewati beberapa piring untuk mengambil makanan yang jauh dari kita. Secara adab itu kurang pantas. Kenapa kurang pantas jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Di antara hikmahnya adalah yang pertama, menghindari dari sikap rakus atau tamak. Ya. Kenapa kemudian tidak mengambil yang ada di dekatnya terlebih dahulu, gitu. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya juga menumbuhkan rasa syukur. Harus mengincipi makanan yang ada di dekatnya terlebih dahulu, begitu. Kalau di antara adab makannya Nabi itu, misalkan di suatu wadah, Nabi tidak mengambil makan dari tengah. Jadi dari pinggir dulu, kemudian dari tengah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah di antara makan makanan di dekat kita, menjaga adab makan bersama, ya. Kemudian menghindari pemborosan, kemudian yang berikutnya melatih kesederhanaan dan kedisiplinan, ya. Jadi harus tahu urutan apa yang harus dimakan duluan. Ya, ini belajar tentang kedisiplinan. Kemudian menjaga ketenangan saat makan, ya. Kalau kata orang Arab itu istimta' fi ta'amikum, ya. Maka nikmatilah makan makanan kalian, ya. Jangan sampai gerusa-gerusu kalau bahasa sehari-harinya, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan hadis ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk ada satu asar. Asar itu adalah bisa dibilang sebagai perkataan sahabat atau tabi'in. Dikatakan bahwa nahnu qaumun la na'kul hatta nuju'a wa idza akalna fala nashba'. Kami adalah sekelompok orang yang tidak makan sebelum lapar. Jadi tidak makan sebelum lapar ini menjadi sesuatu adab yang sangat basic. Adab yang sangat harus menjadi perhatian betul, ya. Jadi adab makan pertama adalah harus lapar terlebih dahulu. Meskipun ini bukan hadis tapi asar, perkataan sahabat atau tabi'in. Wa idza akalna fala nashba'. Dan kemudian ketika kita makan tidak sampai kenyang, ya. Karena di dalam tubuh kita ini sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab-adab sebelum makan. Yang pertama harus memastikan makanan yang kita makan itu adalah halal, ya. Terhindar dari hal yang haram atau syubhat. Syubhat itu tidak jelas makanannya, apakah makanan ini nemu atau tidak, ya. Harus benar-benar jelas makanan ini dari tangan kita, dari pemberian orang, begitu. Kemudian sekali lagi niatkan untuk memelihara tubuh, ya. Niat yang kedua. Kemudian mencuci tangan, menaruh makanan di atas surfah. Surfah itu kalau sekarang itu ya seperti plastik itu Pak, ya jemaah sekalian. Tidak tidak sendiri-sendiri makannya, tidak di piring satu-satu. Itu diantara yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Duduk tawadu, ya. Jadi duduk tawadu itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sering duduk bersama makan dengan orang Arab, cara duduk mereka itu menduduki kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan. Kemudian ada berikutnya adalah senang hati dengan makanan yang ada, ya. Kita harus rela menerima apa adanya, apalagi kalau kita disuguhi makanan di rumah teman atau saudara, ya. Kemudian makan bersama orang lain, ya, bisa teman, bisa anak, bisa saudara. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al barakah ma'al jamaah, ya. Keberkahan itu berada pada kebersamaan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang makan banyak sendiri nggak kenyang-kenyang. Tapi ada orang yang makan sedikit tapi bareng-bareng cepat kenyang. Itu.
Kita sering menemui itu. Karena apa? Kata Nabi kan al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu ada pada kebersamaan. Ya, itu. Kemudian adab-adab sewaktu makan, ya, membaca basmalah, menyudahi dengan hamdalah, ya. Kemudian menggunakan tiga jari ya. Kecuali nanti kalau makannya soto atau bakso ya mah, nggak bisa kalau pakai tiga jari. Misalkan makan kurma ya, atau nasi uduk yang tidak berkuah begitu. Dan menyuap kecil-kecil, tidak terburu-buru ya. Mengunyah dengan baik dan menjilati jari-jari, membersihi jari-jari. Di dalam sebuah riwayat bahwa jangan kalian sudahi makan kalian sampai jari-jari kalian itu bersih, dijilati atau dijilat atau dijilati. Ya. Kalau di dalam riwayat itu Nabi itu pernah membersihkan jari-jari dalam makanan, jari-jarinya yang masih ada sisa makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ini adab-adab sewaktu makan. Memungut makanan yang jatuh ketika makan. Misalkan ada, aduh ikannya jatuh, hidup lagi. Ikannya jatuh. Kemudian selama masih dalam keadaan makan, sedang makan, maka sebaiknya diambil dan dibersihkan dari kotoran. Ya. Untuk apa? Menghindari dari sifat mubadzir. Ya. Kemudian tidak meniup makanan yang panas. Ya, ini diantara adab sewaktu makan ya. Fi asna'it ta'am. Dan tidak membuang nafas ke dalam air. Kemudian adab sewaktu makan berikutnya adalah jangan sampai terlalu kenyang. Ya. Kemudian mempersilahkan kepada yang lebih tua, yang lebih pantas ya. Ini diantara sifat ketawaduan kita terhadap orang yang lebih tua, baik itu tua secara usia atau orang yang lebih punya jabatan sosial dari kita ya. Di antara bentuk salah satu ketawaduan kita mempersilahkan orang yang lebih pantas dari kita ya. Kemudian tidak memperhatikan orang yang sedang makan ya. Apalagi kalau misalkan kita jadi tuan rumahnya, kemudian ada saudara atau teman yang makan di rumah kita. Sebaiknya kita mempersilahkan makan dan kita tidak ikut makan. Karena apa? Karena khawatirnya nanti kalau makan mungkin dari perjalanan jauh, lapar, pengen makan banyak, maksudnya pengen menikmati semua makanannya. Kalau diperhatikan nggak enak rasanya begitu. Maka di antara adabnya adalah tidak memperhatikan orang yang sedang makan ya. Dan tidak mengawasi mereka sampai mereka merasa malu ya. Kemudian adab-adab sewaktu makan yang berikutnya adalah tidak melakukan hal yang tidak pantas. Salah satunya adalah mengobok-obok makanan dalam mangkuk ya. Jadi misalkan makanan sudah baru matang kemudian diaduk-aduk ya sampai rupanya juga tidak jelas ya. Sehingga makanya di antara cara makan Nabi itu misalkan di suatu wadah, di suatu surfah, ya begitu dalam hadis ini, di dalam sebuah riwayat, Nabi itu tidak makan dari tengah, tapi dari pinggir dulu, kanan, kiri, kemudian di tengahnya baru mengambilnya. Kemudian yang berikutnya adalah adab-adab setelah makan ya. Adalah berhenti sebelum kenyang, kemudian membersihkan sisa makanan yang ada pada jari, sudah kita sebutkan. Kemudian membersihkan sela-sela gigi dan berkumur-kumur guna untuk membersihkan mulut ya. Kenapa ini penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena lisan kita, mulut kita itu digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Maka tidak pantas ya, kurang baik kalau misalkan kita berkomunikasi dengan orang masih ada bau sisa makanan ya. Sehingga orang yang tidak ikut makan pun hanya dapat baunya saja, tidak dapat makanannya. Sehingga dianjurkan ketika setelah makan maka membersihkan sela-sela, membersihkan mulut kita, berkumur-kumur agar tidak ada sisa makanan di dalam mulut kita. Kemudian membaca doa setelah makan. Bagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis disebutkan innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alaiha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka terhadap hamba yang mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah sesudah makan dan minum, ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga hadis secara khusus yang menyebutkan ucapan setelah makan. Apa itu? Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Kalau misalkan kepanjangan karena enggak hafal Ustaz, ya. Ya karena dari kecil tidak diajarkan itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, yaitu yang kita ajarkan. Kata Nabi SAW cukup dengan alhamdulillah saja, ya. Itu sudah mewakili. Karena apa? Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Azanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.